Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Rusmaida dengan nomor induk mahasiswa 85966675552. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada praktikum IPDSD SPG Kampas 107 Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya, kegiatan pembelajaran 2 Pencemaran Lingkungan. Oke, untuk tujuan video ini dibuat yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap kecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada air ledeng, kacang hijau, deterjen, lalu ada 7 cup gelas besar dan 7 cup gelas kecil. Lalu ada sendok, ada kapas, ada label untuk di cupnya, dan ada alat tulis. Oke, yang pertama kita ada 7 gelas besar, kita kasih label. Yang pertama kita kasih label kontrol. Kedua kita kasih label 100%. Yang ketiga kita kasih label 50%. Yang keempat kita kasih 25%. Yang kelima kita kasih 12,5%. Yang keenam kita kasih 6,25%. Yang ketujuh kita kasih 3,1%. Oke, nah ini ada yang cup kecil sama juga dikasih label. Sebelum kita masukin airnya ke dalam cup, di depan ini ada 2 air ledeng. Nah, yang satunya kita masukin deterjen 1 sendok makan aja. Kalau sudah, kita larutkan. Kalau sudah tercampur rata, kita taruh dulu untuk sendoknya. Nah, untuk yang cup pertama itu ada label kontrol. Kalau label kontrol itu full air ledeng, tidak ada tambahan deterjen ya. Nah, yang kedua itu ada label 100%, berarti kita kasih air deterjen 100% tanpa campuran air ledeng lagi. Oke, yang kedua itu ada label 50%. Sebelum dimasukin ke dalam cup, kita tambahin dulu airnya. Karena ini belum penuh, diusahakan sama takarannya dengan yang diambil. Nah, 1 cup ini kita masukin ke air deterjen. Kalau sudah dimasukin dan tercampur, kita masukin airnya ke dalam label 50%. Selanjutnya, kita akan kasih ke yang 25%. Sebelum itu, kita tambahkan lagi untuk air ledeng. Kalau sudah, kita masukin lagi ke air deterjen. Kalau sudah tercampur dengan air yang barusan ditambahin, kita masukin ke 25%. Selanjutnya di label 12,5%.
Sebelum itu kita tambahin lagi airnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu. Lalu kita masukin ke label 12,5%. Selanjutnya ke label 6,25%. Sebelum itu kita ulangi lagi, tambahkan air ledeng sesuai dengan takaran cup yang diambil barusan. Kita masukin lagi ke dalam air deterjen. Lalu jangan lupa diaduk lagi. Selanjutnya kita masukin ke 6,25%. Sudah, kita simpan. Nah, selanjutnya kita masukin ke 3,1%. Kita ulangin lagi. Masukin air ledeng sesuai dengan takaran yang diambil. Kita masukin lagi ke air deterjen. Lalu kita aduk lagi. Kita masukin ke label 3,1%. Kalau sudah, kita taruh sesuai dengan urutannya. Nah, kalau sudah dimasukin ke dalam cup sesuai dengan isi air deterjennya, kita kasih kapas untuk di cup kecil. Kita kasih kapas satu persatu. Masukin kapas ke label kontrol. Masukin kapas ke label 100%. Masukin kapas ke label 50%. Masukin kapas ke label 25%. Masukin kapas ke label 12,5%. Masukin kapas ke label 6,25%. Dan masukin kapas ke 3,1%. Lanjut kita masukin kacang hijau ke dalam cup kecil yang sudah dimasukin kapas sebanyak 6 butir. Kita masukin air kontrol ke dalam cup kecil yang berlabel kontrol juga. Selanjutnya kita masukin air 100% ke dalam cup kecil yang berlabel 100% juga. Selanjutnya kita masukin air yang berlabel 50% ke dalam cup kecil yang berlabel 50% juga. Selanjutnya kita masukin air yang berlabel 25% ke dalam cup kecil yang berlabel juga 25%. Selanjutnya kita masukin air yang berlabel 12,5% ke dalam cup kecil yang berlabel 12,5% juga. Selanjutnya kita masukin air yang berlabel 6,25% ke dalam cup kecil yang berlabel 6,25% juga. Selanjutnya kita masukin air yang berlabel 3,1% dimasukin ke dalam cup kecil yang berlabel 3,1% juga. Nah, airnya sudah kita masukin ke dalam cup kecil sesuai dengan labelnya. Dikarenakan tidak ada kertas timah, kita masukin ke dalam kardus yang kedap cahaya. Kita udah siapkan kardus untuk menutup semua kacang hijau yang di cup kecil. Kardus ini digunakan untuk menutup semua cup-cup kecil dan kacang hijaunya agar tidak ada masuk cahaya. Kita tunggu selama 28 jam bagaimana reaksi pertumbuhan kacang hijaunya.
Nah, ini untuk percobaan dalam waktu 24 jam. Pada label kontrol, panjang kecambah mencapai sekitar 2 cm. Ini menunjukkan bahwa tanpa deterjen, kacang hijau bisa tumbuh dengan baik dan normal. Konsentrasi 100%. Di konsentrasi ini hasilnya cukup ekstrim. Biji kacang hijau mati, ada yang membelah kulitnya, dan warnanya menguning. Artinya deterjen dengan kadar tinggi sangat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Konsentrasi 50%. Mulai terlihat dampaknya, ada beberapa biji yang mati dan sebagian menguning walaupun tidak separah yang 100%. Konsentrasi 25%. Di sini kacang hijau masih bisa bertahan, tapi pertumbuhan mulai terganggu, tidak semua tumbuh sempurna. Konsentrasi 12,5%. Pada kadar ini pengaruh deterjen mulai lebih ringan. Beberapa kecambah masih bisa tumbuh walaupun tidak sebaik kontrol. Konsentrasi 6,25%, hasilnya lebih baik dibanding konsentrasi sebelumnya. Kecambah mulai terlihat lebih normal meskipun tetap ada konsentrasi 3,1%. Pada konsentrasi paling rendah ini, pertumbuhan kacang hijau hampir mendekati dengan normal. Pengaruh deterjen masih ada, tapi tidak terlalu signifikan. Pada label kontrol, panjang kecambah 2 cm. Pada label 100% menguning dan tidak ada pertumbuhan percambahan. Pada label 50% sekitar 4 mili. Konsentrasi 25%, 2 mili. Konsentrasi 12,5%, 2 mili. Konsentrasi 6,25%, 1,3 mili. Konsentrasi 3,1%, 5 mili. Selanjutnya selama 48 jam. Pada label kontrol tanpa deterjen, kecambah tumbuh dengan sangat baik. Warnanya juga hijau segar, ini menandakan kondisi normal tanpa gangguan. Konsentrasi 100%. Pada konsentrasi ini, biji kacang hijau mati total dan tidak ada perkembangan sama sekali. Ini menunjukkan deterjen sangat berbahaya dalam kadar tinggi. Konsentrasi 50% di sini, pertumbuhan terlihat lambat dan sebagian biji mati serta menguning. Artinya, deterjen mulai menghambat proses perkecambahan. Selanjutnya, konsentrasi 25%. Pada konsentrasi ini, warna kecambah tidak segar, cenderung menguning, dan sebagian juga mati. Selanjutnya, konsentrasi 12,5%, pertumbuhan makin terganggu, hanya beberapa yang hasil berkecambah dan warnanya semakin menguning. Selanjutnya, konsentrasi 6,25%. Semua biji memang membelah, tapi warnanya tidak segar atau menguning, menandakan pertumbuhannya kurang sehat. Yang terakhir, konsentrasi 3,1%. Pada konsentrasi paling rendah ini, hasilnya lebih baik. Warna kecambah lebih segar dibanding konsentrasi lainnya, walaupun belum sebaik kontrol. Ini untuk lebih detailnya, pada label kontrol, itu sudah panjangnya di 4 cm. Pada konsentrasi 100%, biji kacang hijau tidak ada perkembangan sama sekali. Pada label 50%, ada beberapa yang berkecambah sekitar 5 mili. Pada konsentrasi 25%, ada yang berkecambah di sekitar 4 mili. Pada label 12,5%, ada yang berkecambah sekitar di 1 cm. Pada konsentrasi 6,25%, ada beberapa yang berkecambah di 1,5 mili. Dan yang terakhir, konsentrasi 3,1%, itu ada sekitar di 7 mili. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengamatan selama 48 jam, dapat disimpulkan bahwa deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap perkecambahan kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pertumbuhan kacambah, bahkan dapat menyebabkan kematian biji. Pada konsentrasi rendah, kacang hijau masih dapat berkecambah meskipun pertumbuhannya tidak optimal dan warna cenderung menguning. Sementara itu pada kontrol tanpa deterjen, kecambah tumbuh paling baik dengan kondisi hijau segar dan perkembangan normal. Jadi, deterjen terbukti tidak ramah bagi pertumbuhan tanaman, terutama pada tahap perkecambahan. Untuk videonya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.